Halo sahabat literasi, kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan seputar pendamping lokal desa atau PLD tahun 2021. Saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang sering sekali ditanyakan, baik pertanyaan yang ditulis lewat kolom komentar, DM Instagram, ataupun lewat email. Sebetulnya pertanyaan rekan-rekan ini bisa dilihat di pusat informasi, karena di dalam pusat informasi ini terdapat persyaratan yang mesti dipenuhi. Selain itu, kita juga bisa melihat kuota di setiap daerah berkaitan dengan honorarium, kemudian tugas dan fungsi PLD juga sudah disediakan di pusat informasi. Untuk pendaftarannya pun tidak begitu susah, menurut saya hanya cukup mengisi kolom yang tersedia dan diisi berdasarkan pertanyaan. Namun ada beberapa kendala yang dikeluhkan oleh rekan-rekan, semisal mengenai halaman yang sudah diisi tetapi tidak bisa disimpan. Terkadang website juga sulit untuk dibuka. Nah, kali ini saya akan memberikan tipsnya supaya pendaftaran lancar. Silahkan simak. Pertanyaan yang pertama yaitu berkaitan dengan usia. Berkaitan dengan usia ini juga sudah dituliskan di dalam persyaratan di dalam kualifikasi PLD. Yaitu pada poin ke-7 dituliskan bahwa usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun pada saat melakukan pendaftaran. Nah, untuk usia di bawah 25 tahun tentu ini tidak dipersyaratkan. Selanjutnya mengenai surat lamaran. Ini juga sering sekali menjadi pertanyaan, apakah surat lamaran diketik atau ditulis? Nah, untuk surat lamaran ini, karena tidak dijelaskan di dalam persyaratan, maka Anda bisa memilih mau diketik atau ditulis. Tetapi jika boleh, saya menyarankan lebih baik diketik saja, supaya surat lamarannya terbaca dan terlihat rapi. Setelah diisi dan diketik, kemudian di print out dan ditandatangani. Setelah itu di-scan dan disatukan dalam satu file bersamaan dengan ijazah dengan ukuran maksimal 1 MB. Pertanyaan selanjutnya mengenai berkas surat lamaran. Jika punya sertifikat, apakah boleh dilampirkan? Atau mungkin lebih tepatnya, jika punya berkas pendukung lain, apakah boleh disatukan? Atau bolehkah dilampirkan? Nah, untuk berkas lamaran ini, boleh saja melampirkan berkas pendukung lainnya, tetapi itu tidak diwajibkan. Ingat, yang diwajibkan hanya lamaran dan ijazah. Jangan sampai lamaran dan ijazah ini terlewat. Karena ada kejadian yang menghubungi saya lewat DM Instagram, beliau lupa melampirkan ijazah dan hanya melampirkan surat lamaran saja. Akhirnya terdapat keterangan validator error, NIK sudah terdaftar dan email sudah terdaftar. Jadi itu pentingnya kita untuk meng-cross-check kembali apakah berkas lamaran kita sudah sesuai atau belum. Pertanyaan selanjutnya mengenai surat lamaran kerja lagi. Surat lamaran kerja lampirannya apa saja? Tadi sudah saya jelaskan bahwa surat lamaran kerja yang ditulis di dalam persyaratan yaitu hanya surat lamaran dan ijazah saja. Dan kedua file tersebut di satu PDF-kan dengan ukuran maksimal 1 MB. Nah, pertanyaan ini juga sering terjadi sampai saat ini mengenai CAPTA kok tidak bisa kebuka. Biasanya untuk mengatasi hal ini, kita jangan keluar dari halaman terlebih dahulu, tapi kita coba refresh berulang kali. Beberapa orang yang menghubungi saya setelah di-refresh katanya berhasil. Lalu bagaimana jika pendaftarannya lewat handphone? Tentu di HP juga terdapat tombol refresh. Kita cukup mengklik pada bagian pojok kanan atas. Nah, di sana ada tanda bulat, kita cukup menekannya saja. Itu adalah tombol refresh di handphone. Selain itu, ada juga solusi lain yang bisa kita coba, yaitu perhatikan mengenai waktu dan jam pendaftaran. Biasanya di jam-jam tertentu sistem akan sibuk dan pembukaan website akan terhambat. Penyebabnya karena banyak sekali orang yang mengakses situs tersebut. Nah, saya sarankan untuk mendaftarnya atau mencoba kembali di jam waktu kosong. Misalnya pada saat malam hari atau pagi-pagi. Dikira-kira saja, misalnya di saat orang lain sudah tertidur atau orang lain belum bangun. Nah, di jam tersebut biasanya kalau saya buka selalu lancar. Pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan yaitu mengenai kuota PLD. Apakah bisa memilih kecamatan yang tidak ada kuota PLD?
Jawabannya bisa saja mendaftar, tetapi untuk apa? Untuk apa melamar jika tidak ada kuota? Kita bisa mencoba di kecamatan lain atau di tempat lain yang tentunya terdapat kuota. Meskipun pendampingan lokal ini dipersyaratkan untuk orang dalam satu daerah, tetapi jika ternyata di dalam daerah tersebut tidak ada yang melamar, maka kemungkinan kita dipertimbangkan itu akan besar. Pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan ini juga mengenai pengisian pada saat langkah pendaftaran. Jadi pada saat mengisi, padahal masih di halaman pertama, kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Jawabannya mungkin sistem lagi error. Atau sudah tadi saya bilang, mungkin sistemnya lagi banyak yang mengakses. Biasanya itu yang menyebabkan situs down. Tadi sudah saya jelaskan pentingnya memerhatikan waktu pendaftaran. Jangan sampai ketika menyadari ada kekurangan, tetapi pendaftaran sudah berakhir atau sudah terinput. Nah, tentu hal ini perlu diperhatikan supaya pendaftaran kita lancar. Ingat bahwa setiap pelamar hanya bisa mendaftar satu kali. Informasi yang diisi juga harus benar, karena jika ditemukan adanya kecurangan, maka akan otomatis digugurkan. Hati-hati juga jika adanya pemalsuan data, karena hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Jika terdapat kesalahan, tentunya hal tersebut akan merugikan pendaftar. Perlu diketahui juga bahwa pendaftaran ini, pelamar dikhususkan untuk daerah penerima dana desa. Selanjutnya berkaitan dengan jadwal pelaksanaan, hingga saat ini 23 November masih dibuka. Pengumuman kelulusan pendaftaran rekrutmen PLD Kemendesa PDTT tahun 2021 nantinya akan disampaikan melalui halaman atau website resminya. Untuk pengumuman selambat-lambatnya seminggu setelah pendaftaran ditutup. Adapun untuk pendaftaran rekrutmen PLD Kemendesa PDTT ini paling lambat pada tanggal 24 November. Jadi masih ada kesempatan untuk mendaftar pada hari ini dan esok. Demikian informasi rekrutmen PLD Kemendesa PDTT 2021. Ingat, rekrutmen PLD Kemendesa ini berlangsung secara online dan tidak ada pungutan biaya apapun. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.